comeback sama kita berdua. Betul, Bang. Kita habis makan di tempat yang fancy, pasti Gak ada lupa. yang kurang nih. Wow. Makan di pinggir jalan. Ketoprak. Can. Ini ketoprak langganan kita. Dan ini menurut kita lumayan lah. Yummy. Yummy banget. Ya aku setengah porsi. Aku juga setengah porsi. Setengah porsi. Soalnya karena di jam berapa ini? Kita lihat. Mau sahur guys, jam 2.23. Nggak ada yang jualan, dan adanya yang jualan cuman Toprak coba tinggal satu porsi dong. Kita jadiin 2. Kayak kurang kecap gitu gua. Masa? Minta kecap. Kenapa lah kasihan abang? Kesana aja minta dituangin. Kan gak nyuruh abangnya kesini. Biar lu makannya enak. Kan kalau kurang nikmat gak enak ya guys ya. Tapi nikmat karena enak, kan lapar. Berarti percuma ya guys diajakin ke tempat yang mahal gak kenyang. Kenyangnya tuh kayak ngelihat tempatnya yang sangat udah. Kalian harus cobain. Itu adanya di mana ya Naya? Nggak tahu lagi kita. Pokoknya dekat pusat Gadai Indonesia Pahlawan Revolusi. Tuh. Sebelahnya sini ada halte. Nah, dia jualannya di haltenya. Sebenarnya tidak patut ditiru. Tapi ya padahal tidak patut ditiru. Trotoar buat jualan. Yang penting tidak meninggalkan mobil kalian sendirian, kan bisa diderek. Tuh. Rating mana? 10 lah. Tapi ini setengah porsi termasuk banyak loh. Karena tadi juga niatnya karena Una tuh dia kan suka banget pedes banget ya. Dia tuh beda banget lah sama aku tuh tipikal yang nggak terlalu suka pedes. Jadi kalau makan pun juga jadi bingung. Dia tipenya suka yang pedes banget. Aku yang standar pedes. Menurut aku kayak standar pedes tuh kadang pedes banget. Ini kan. Tuh. Sedihnya kadang kalau misalkan makan berdua Alfa menyesuaikan aku, jadi dia kepedesan gitu. Karena dia kalau nggak aku sesuaiin dia nggak mau makan guys, dia nggak mood makan. Aku jadi enak kalau misalkan makan gak pedes. Dia harus pedes banget. Jadi aku kalau di rumah mencret. Maaf. Gak apa-apa, itu kan sesekali, nggak setiap hari. Jadi itu namanya proses pencernaan yang baik. Iya. Jadi lambungnya biar gak yang manja-manja banget lah. Kerjalah sedikit. Tapi anehnya itu, kenapa ya lu tuh nggak pernah sakit perut karena makan pedas? Kerupuknya pernah. Oh, lu manusia nah. Males lah. Udah. Bagi dong. Kan gue baru ngomong sama lu. Kemarin gue sakit perut. Oh, tapi yang sakit perut yang orang abis makan pedas kayak pup gitu bolak-balik kamar mandi yang itu. Kan normalnya orang kalau makan pedas-pedas kan otomatis dia ini apa? Sakit perut. Enak kan? Kita gak mau buka nih, berdua aja. Tuh kalau habis baru buka yang itu. Ya kamu paling gamut. Oh, gamut. Gamut mulu ya? Repot dah jadi Una. Ya, makanya nanti di rumah aja dia memang di kamar dia yang sangat amat ternyaman itu. Dia kayak maunya hidup di gua mulu deh. Apalagi
Ya, aku kok orangnya suka banget menjelajahi. Terus dia maunya hidup di goa. Enggak dong. Setting terus nanti kita bakal Bandung. Ya kan? Dan katanya Una mau belajar mobil. Supaya apa? Biar Supaya bisa kita bisa gantiin. gantian. Karena kasihan kalau misalkan Alifa terus. Iya. Kita nanti road trip. Pasti sih. Amin. Kapan ya gue belajar mobil? Nanti gue kalian langsung yang sama SIM-nya loh. SIM-nya. Oh, lu mau belajar yang ini? Iya, yang langsung kursus. Hmm, Kan kalau bokap gue nggak mungkin. benar-benar. Yang penting bisa naik mobil dulu. Soal jalan-jalan, supaya aku ini guys, karena ya namanya berkendara jauh apalagi terus maksain, pasti ada aja kejadian-kejadian. Tapi kalau misalkan ya punya teman, punya partner, punya cowok gitu kan, jadi bisa diajak gantian, enak. Jadi Baca sendirian. ya, jadi kan yang satu ngecharge energi nih buat istirahat, yang satu lagi Nah, terus sebenarnya aku kan kalau misalkan apa namanya diajarin sama bokap. Karena dia pas ngajarin gue pertama kali naik motor aja dia nggak pernah marah-marah. sumpah Ya Allah. Wow. Dia ngajarin gue sabar banget. Dari yang enak dong. entah gue lupa apa gimana. Gak normal, gak normal sih, biasanya orang tuh pasti marah-marah. Kayak gini. Enggak, bokap gue tuh Panas sebenarnya ya? enggak. Cuma bokap gue tuh kayak santai. Gue inget pas itu dia pertama kali ngajarin gue dari ituan dulu, naik motornya tuh dia di belakang gue. Nah kakinya dia turunin jadi gue di depan, gue tinggal ngegas dulu. Gas kali, jangan kencang-kencang, pelan-pelan aja, tapi dia masih dampingin gue. Itu tanpa emosi tuh. Nggak emosi, dan gue juga tenang pembawaannya karena dia juga tenang kan. Habis itu udah pelan bisa tuh. Terus habis itu gantian bokap gue naik kakinya, terus gue turun kakinya. Itu gue udah bisa, masih bonceng bokap gue. Bokap gue masih dampingin. Habis itu bokap gue turun, gue sendiri masih lurus tuh, belum belok. Itu masih bisa. Terus habis itu coba belok, bisa gak? Tuh, akhirnya bisa belok. Besok kata dia jangan ke jalan raya, di kampung-kampung aja itunya. Gue ngeyel, jalan raya lah. Terus Ya udah, jeblos. akhirnya berani. Enggak, alhamdulillah. Kalau gua naik motor gak pernah diajarin, gue bisa sendiri. Tapi kakak gua, dia karena takut kalau diajarin suaminya atau ayah gua pasti dimarahin. Gua ngajarin kakak gua ngajarin teman-teman gua kayak Wawa. Iya. Terus juga pokoknya teman-teman aku tuh adalah yang aku ajarin juga naik motor, karena basicnya tuh orang bakalan bisa kalau misalkan dia pelan-pelan. Kalau dimarahin tuh kan tambah kegok, Betul. tambah kayak kok gue salah terus ya, gitu kan, biasanya gitu orang. Jadi takut untuk coba lagi. Itu dia. Pokoknya nih enak banget. Kalau kalian mau kesini tinggal aja ke dekat Pusat Gadai Indonesia Pahlawan Revolusi. Ini aku juga udah mau habis, Una juga mau habis. Thank you so much yang udah dengerin keluh kesah kita. Jangan lupa apa, Una? Like, comment, subscribe. Dadah. Bye-bye. See you. Kita road trip nanti ya. Dah. Bye.